Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang terakhir dari pelajaran yang ke-14. Pada pertemuan saat ini barakallahu fikum, atau pada pertemuan pada pertemuan ini kita akan membahas berkaitan masalah bagaimana cara melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang tepat dengan menggunakan dhamir, kata ganti yang tepat. Maksudnya ketika kita berbicara dengan seseorang, barakallahu fikum, kita bisa menempatkan pada tempatnya, menggunakan dhamir kata ganti yang bersambung dengan fi'il, yaitu kata kerja. Perhatikan di situ. Ini tentunya kita sebelumnya pernah menghafal atau pernah mendengar istilah yang diistilahkan dengan apa? Dhamir munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah, seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, huwa huma hum. Huwa artinya adalah dia, seorang lelaki. Huma adalah apa? Adalah mereka berdua, lelaki. Kemudian hum artinya adalah mereka lelaki. Itu namanya dhamir kata ganti yang apa? Menunjukkan ghaib. Ghaib itu yang dibicarakan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, hiya huma hunna. Hiya adalah dia, seorang wanita. Satu ya. Kemudian huma itu mereka berdua. Wanita juga ya. Kemudian hunna, mereka para wanita. Hunna. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Itu namanya dhamir, yaitu kata ganti. Kemudian anta, antuma, antum, anta, kamu. Kalau yang pertama tadi ingat-ingat ya. Huwa, huma, hum itu ghaib. Untuk lelaki semua itu mudzakkar. Huwa artinya dia, satu orang lelaki. Huma, itu kalau huma umum ya. Huma bisa diartikan mereka berdua untuk lelaki, atau mereka berdua untuk wanita juga boleh. Kalau hum artinya adalah mereka kaum lelaki, khusus untuk mudzakkar. Kalau hunna mereka kaum wanita, khusus untuk muannas. Sekarang yang mukhatab. Anta, antuma, antum. Anta menunjuk apa? Artinya anta, kamu atau anda, tapi untuk lelaki ya. Antuma, kalian berdua. Ini umum, untuk lelaki juga antuma. Kalian berdua. Untuk lelaki juga antuma, kalian berdua. Untuk wanita juga antuma. Kemudian antum. Antum adalah kalian, khusus untuk kaum lelaki atau khusus untuk mudzakkar. Kemudian anti, antuma, antunna, anti, kamu atau anda, satu orang wanita ya. Antuma umum tadi. Kalian berdua, baik lelaki maupun wanita. Kemudian antunna, ini artinya apa antunna? Kalian. Tapi menunjukkan apa? Muannas, yaitu wanita. Kalian untuk wanita. Antunna. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir apa? Ana, nahnu. Ana artinya adalah saya atau aku. Itu umum. Ana ini umum. Untuk mudzakkar juga ana. Untuk muannas, itu wanita juga ana. Nahnu juga umum. Nahnu juga umum. Nahnu adalah kami. Atau kita. Barakallahu fikum. Itu semuanya insyaallah sudah kita hafal. Sekarang bagaimana cara menggunakan kata ganti ketika bersambung dengan fi'il? Kita perhatikan di sini. Iqra'il misala tsumma hawwil al-jumala al-atiyata mislahu. Bacalah contoh-contoh, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini yang semisalnya. Suruh mengubah seperti contoh tersebut. Anta dhahabta ilal madrasati. Diubah menjadi antum dhahabtum ilal madrasati. Mana yang perubahan sini, yang mengalami perubahan? Otomatis anta. Anta ini letakkan di sini posisinya sebagai apa? Sebagai mubtada ya, permulaan ya. Barakallahu fikum. Perhatikan di situ. Anta dhahabta, bukan anta dhahabti. Kalau perempuan anti dhahabti. Kalau laki-laki ya anta dhahabta. Kamu telah pergi ke sekolahan. Antum kalian, lelaki atau wanita tadi? Antum, kalian untuk lelaki ya. Mukhatab. Jadi di sana ada istilah mukhatab itu yang diajak bicara. Kemudian istilah apa?
Al-ghaib itu yang dibicarakan. Kemudian istilah yang ketiga, mutakallim itu yang berbicara. Ayo na'am. Antum dhahabtum minal madrasati. Kalian telah pergi ke sekolahan. Antum dhahabtum, bukan antum dhahabtu, keliru. Antum dhahabta, keliru. Antum dhahabti, keliru. Tapi antum dhahabtum. Wah, perhatikan ya. Nah, misalkan kita awali dari awal ya. Nah, dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah tadi yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Huwa huma hum kita praktekkan. Huwa dhahaba. Hiya dhahabat. Hiya dhahabat. Dikasih apa namanya? Ta'ut ta'nis as-sakinah dhahabat. Nah, huwa dhahaba. Ini pakai lafaz dhahaba ya. Artinya dhahaba itu pergi. Huwa dhahaba. Hiya dhahabat. Huma dhahaba. Itu kalau untuk mudzakkar. Nah, kalau untuk mudzakkar dhahaba. Nah, kemudian kalau untuk muannas bagaimana? Hiya dhahabat. Hiya dhahabat. Kemudian huma dhahabata. Dhahabat dhahabata. Kemudian kalau mereka bagaimana? Untuk lelaki dhahabu. Kalau untuk wanita dhahabna. Wa na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau mukhatab dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Dhahabta berarti kamu kan, kamu telah pergi tapi lelaki. Dhahabtuma kalian berdua, laki-laki atau wanita sama, dhahabtuma. Dhahabtum kalian telah pergi tapi untuk lelaki. Kemudian dhahabti, dhahabti ini untuk mukhatabah yang diajak bicara satu orang wanita. Nah, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Nah, dhahabtunna berarti kalian telah pergi untuk wanita tapi ya. Dhahabtu, dhahabna. Dhahabtu berarti aku telah pergi, dhahabna kami atau kita telah pergi. Mudah insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Anta kharajta minal fasli. Diubah, perhatikan sudah kami bantu menjawab di situ. Na'am barakallahu fikum. Antum kharajtum minal fasli. Kalian telah keluar dari sekolahan atau dari kelas. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Diubah mudah. Tinggal diubah kasih ditambah dengan na'am barakallahu fikum mim dan ta. Jalastum. Naam. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum? Syahidnya mana dhahabtum diubah. Mufrad satu orang yang diajak bicara. Nah, kemudian dhahabtum berubah menjadi apa? Banyak orang atau kaum lelaki yang diajak bicara. Dhahabtum. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Kenapa engkau keluar dari kelas wahai seorang anak? Limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Limadha kharajtum? Nah, kharajtum. Kenapa? Karena banyak. Ya, para anak-anak kan banyak. Nah, sehingga kharajtum. Ingat-ingat ya. Nah, kalau untuk wanita bagaimana? Kharajti, dhahabti. Nah, itu kalau yang diajak bicara satu orang. Nah, berikutnya. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Perhatikan di situ. Al-hafidu. Ibnul ibni. Au. Ibnul binti. Hafid itu artinya cucu. Kalau dalam bahasa Arab ya ibnul ibni berarti anaknya seorang anak lelaki. Atau anaknya seorang anak wanita. Jadi kita punya anak gitu. Ya, misalkan kita punya anak perempuan, nah anak perempuan kita sudah menikah kemudian punya anak. Nah, itu namanya anaknya itu namanya hafidun. Kalau lelaki ya, namanya cucu lelaki. Nah, kalau hafidatun berarti cucu wanita. Jamaknya apa jamaknya? Hafadatun. Hafadatun ini berarti cucu-cucu gitu. Nah, ibnul ibni au ibnul binti. Baik itu anak. Nah, anaknya, anak lelaki kita atau anaknya anak perempuan kita. Cucu, insyaallah jama' araf. Al-kulliyatu. Al-kulliyatu itu fakultas atau jurusan. Jamannya kulliyatun. Kulliyatu tibbi berarti fakultas kedokteran. Kulliyatu syariati berarti fakultas syariat. Kulliyatul handasati fakultas teknik. Fakultas teknik itu ya. Naam. Kulliyatu tijarati berarti fakultas perdagangan. Al-mahkamah itu pengadilan. Ya wa. Al-akhu jamaknya ikhwatun wa ikhwanun. Ma'ruf ya, ikhwah itu berarti para saudara lelaki. Ahlan wa sahlan wa marhaban artinya apa? Selamat datang gitu. Al-Yunanu, ya, negara Yunani. Nasraniyun, Nasraniyun satu orang ya. Satu orang Nasrani itu berarti orang Nasoro gitu, orang yang beragama Nasrani.
Jamaknya Nasoro. Nasoro berarti jamak, banyak orang Nasrani. Kemudian Yahudiyun satu. Kalau jamaknya Yahudu. Al-baladu, negeri, jamaknya biladun, negeri-negeri. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pelajaran kita yang ke-14. Insyaallah taala berikutnya nanti kita akan menyusul pelajaran yang ke-15 باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.